Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas tutorial online mata kuliah Manajemen Strategik. Dan kali ini kita sudah memasuki minggu yang ketujuh, sesi yang ketujuh, dan materi yang akan kita bahas mengenai strategi pertumbuhan. Nah, saya ingatkan kembali ya, karena kita sudah memasuki sesi yang ketujuh, pastinya teman-teman semua akan membuat tugasnya yang ketiga, dan jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugasnya. Karena apa? Saya ingatkan kembali 30% ya, persentasenya itu untuk penilaian tugas saudara nanti akan berpengaruh pada nilai akhir saudara. Oke, mengenai materi kita hari ini tentang strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk bersaing ya dalam membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran perusahaan. Tujuannya apa? Ya pastinya tujuan yang jangka panjang untuk mendapatkan profit yang optimal. Seperti itu. Itu namanya strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini secara global aja ya, teori yang kita ada pada modul kita itu kita bagi jadi dua. Yang pertama ada namanya strategi secara vertikal dan strategi secara horizontal. Kalau vertikal itu dalam grafik biasanya ke atas ya. Nah, kalau di sini strategi pertumbuhan yang secara vertikal gunanya adalah kontrol bagi perusahaan untuk segala macam aktivitas operasional baik secara input maupun output. Apa saja? Contohnya ya, itu kontrol terhadap biaya penjualan serta biaya pembelian. Jadi kalau penjualan ataupun pembelian mesti dikontrol ya, keluar masuknya, arus masuk ataupun arus keluarnya. Begitupun juga dengan horizontal. Kalau horizontal ini sifatnya mendatar ya. Di sini perusahaan strategi digunakan untuk memperluas operasional atau operasi ya. Kegiatan perusahaan dengan cara apa? Dengan cara mengkombinasikan kegiatan perusahaan dengan perusahaan lain ya dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama. Apa contohnya? Contohnya merger ya, karena dia industri yang sama adalah perbankan, sama-sama melakukan kegiatan perbankan, jadi memperluas pasarnya. Lalu sebenarnya ada satu lagi ya, selain kedua jenis strategi vertikal maupun horizontal, ada satu lagi dalam beberapa teori yang mengatakan ada strategi namanya strategi diversifikasi. Kalau strategi diversifikasi ini sama konsepnya dengan yang horizontal, tapi dia memperluas operasional atau operasi perusahaan ini dengan cara dia berpindah pada industri yang berbeda seperti itu. Jadi memperluas pasarnya ya dengan cara berpindah ke jenis lain. Kalau yang tadi horizontal kan dia bergabung dengan perusahaan lain melakukan kegiatan yang sama ya, seperti itu. Jadi ini sedikit ulasan mengenai strategi pertumbuhan. Untuk melihat teori-teori lainnya mengenai strategi pertumbuhan bisa saudara lihat pada modul yang telah kita sediakan. Oke, tetap semangat semuanya, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.